Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Isma Wahyuni. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang Euglenophyta atau biasa disebut juga dengan Euglenoid. Nama Euglenophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eug yang artinya sejati dan glenos yang berarti mata. Nah, pada Euglenophyta merupakan organisme yang uniselular yang memperlihatkan ciri seperti tumbuhan sekaligus seperti hewan. Euglenophyta dianggap mirip tumbuhan karena mempunyai klorofil yang dapat berfotosintesis. Selain klorofil, Euglenophyta juga memiliki karotenoid dan xanthofil. Sedangkan Euglenophyta dikatakan mirip hewan karena selnya tidak mempunyai dinding, dapat berbentuk bebas, dan mempunyai bintik mata. Adapun materi tentang Euglenophyta yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik pada Euglenophyta, struktur Euglenophyta, habitat pada Euglenophyta, reproduksi pada Euglenophyta, klasifikasi pada Euglenophyta, serta peranan pada Euglenophyta. Adapun karakteristik pada Euglenophyta yaitu pada Euglenophyta bersifat uniselular, umumnya memiliki flagela yang panjangnya tidak sama atau disebut juga dengan heterokon yang berjumlah 2 atau 4. Pada Euglenophyta bersifat autotrofik dan heterotrofik. Euglenophyta dapat bersifat autotrofik karena memiliki klorofil A dan klorofil B, beta karotin, dan beberapa xanthofil yaitu astaxanthin. Sedangkan Euglenophyta yang bersifat heterotrofik akibat memakan bahan organik atau bakteri yang tersedia di sekitarnya. Pada beberapa Euglenophyta memiliki kloroplas yang dapat berfotosintesis atau disebut juga dengan fototrofik. Tetapi terdapat pula beberapa Euglenophyta yang tidak dapat berfotosintesis disebut dengan osmotrofik. Dinding selnya tidak terbuat dari selulosa, tetapi membran tipis yang tersusun dari lapisan protein yang berbentuk spiral. Selanjutnya, pada Euglenophyta terdapat bintik mata atau disebut juga dengan stigma yang peka terhadap cahaya merah terang. Pada stigma terdapat pigmen merah yaitu astaxanthin. Cadangan makanannya berupa paramilum yang merupakan perantara berasal dari polisakarida. Kemudian, pada Euglenophyta, ujung antaria selnya berupa sitosom dan di bawahnya merupakan tenggorokan. Adapun struktur sel pada Euglenophyta, selnya berbentuk oval atau lonjong pada ujung anterior atau bagian depan, sedangkan pada bagian posterior atau bagian belakang terlihat tumpul dan meruncing. Pada Euglenophyta tidak memiliki dinding sel. Tubuhnya diselimuti oleh pelikel sehingga dapat mengikuti gerak sel euglenoid yang sewaktu-waktu dapat berubah bentuk. Baiklah teman-teman, pada struktur sel Euglenophyta terdapat kloroplas. Pada kloroplas ini tersusun atas klorofil A, klorofil B, beta karotin, dan beberapa xanthofil yaitu astaxanthin yang berfungsi untuk pembentukan atau untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian terdapat pula ribosom yang berada pada permukaan luar pada retikulum endoplasma. Kemudian terdapat vakuola kontraktil yang berupa suatu kantung terdapat pada alga yang berflagela. Pada vakuola kontraktil berfungsi untuk memompa gas ke dalam dan keluar tubuh. Struktur sel selanjutnya yaitu flagela atau bulu cambuk yang terdapat pada ujung anterior berfungsi sebagai alat gerak.
Pada ujung anterior terdapat celah sempit yang memanjang ke arah posterior. Pada bagian posterior, celah ini akan melebar dan membentuk kantong cadangan reservoir. Kemudian, flagela terbentuk dari sisi reservoir. Di sisi lain dari flagela, terdapat bintik mata yang peka terhadap rangsangan sinar matahari. Pada stigma, mengandung fotoreseptor yang ditutupi oleh pigmen berwarna merah. Stigma berfungsi untuk membedakan kondisi gelap dan kondisi terang. Karena pada Eglanophyta bergerak secara fototaksis, yaitu bergerak berpindah tempat menuju ke arah cahaya matahari. Kemudian, pada Eglanophyta terdapat pula badan Golgi yang terletak di antara inti dan pocola kontraktil. Strukturnya terdiri dari tumpukan vesikel yang berbentuk cakram atau kantung. Selanjutnya, cadangan makanannya berupa peramilum, yaitu bentuk antara dari polisakarida. Sehingga cadangan makanan pada Eglanophyta bukan berupa amilum seperti pada tumbuhan tingkat tinggi atau glikogen yang terdapat pada hewan. Selanjutnya, adapun alat gerak pada Eglanophyta yaitu terdapat flagela yang pangkalnya tertanam pada dasar waduk dan keluar sepanjang sitofarix dan sitostoma. Pada genus yang memiliki dua flagela, terdapat flagela yang sama panjang dan tumbuh ke arah depan, tetapi terdapat pula genus yang flagelanya tidak sama panjang. Adapun pergerakan pada flagela pada prinsipnya sama dengan pergerakan baling-baling. Pergerakan flagela satu atau dua bidang digunakan untuk mendorong atau sentakan. Selanjutnya, yaitu mengenai habitat pada Eglanophyta. Sebagian besar pada Eglanophyta hidup di air tawar, tetapi ada beberapa yang hidup di air laut, contohnya pada genus Eupreptia. Pada Eglanophyta, banyak hidup di tempat yang mengandung bahan organik, hidup bebas sebagai zooplankton, beberapa ada yang bersifat endozoik, contohnya pada genus Eglonorpa, yaitu hidup pada perut berudu atau rana sp. Secara umum, mempunyai cara hidup yang lengkap, yaitu dapat bersifat saprofit, holozoik, dan fototrofik. Oleh karena itu, dapat hidup secara heterotrof dan autotrof, tapi lebih sering hidup secara heterotrof. Pada sifat autotrof dilakukan apabila lingkungannya kurang tepat terhadap bahan organik. Oleh karena itu, pada Eglanophyta sering disebut dengan sifat mikostrof. Adapun reproduksi pada Eglanophyta yaitu dengan cara aseksual dan secara seksual. Pada reproduksi secara aseksual yaitu dengan pembelahan sel baik waktu sedang aktif bergerak atau dalam keadaan istirahat. Pembelahan sel dimulai dengan membelahnya nukleus menjadi dua dan selanjutnya flagela dan sitoplasma serta selaput sel juga terbagi menjadi dua. Akhirnya akan terbentuk dua sel euglena yang baru. Eglanophyta bereproduksi dengan melakukan pembelahan biner, yaitu suatu pembelahan secara sederhana sebuah organisme yang utuh menjadi dua bagian yang sama yang kemudian akan tumbuh dan membentuk individu baru. Pembelahan sel dapat terjadi ketika sel bergerak yang merupakan pembelahan longitudinal dan dimulai pada ujung anterior. Kemudian, pada reproduksi seksual, yaitu dengan adanya konjugasi atau penggabungan sel vegetatif dan autogami, yaitu penggabungan dua inti anakan dalam sel. Reproduksi secara seksual, yaitu jarang ditemukan.
sapi pernah dijumpai pada pakus. Selanjutnya, pada divisi Echelenophyta hanya terdiri dari satu kelas, yaitu kelas Echelenopice. Pada kelas ini terdiri dari dua ordo, yaitu ordo Echelonales dan ordo Colachiales. Pada ordo Echelonales memiliki ciri-ciri, yaitu bentuk selnya motil dan tidak pernah berbentuk koloni. Terdapat flagela dengan rambut-rambut yang mengilap pada satu sisi saja. Kromatofornya berwarna hijau dan mengandung klorofil. Pada hasil asimilasinya terdapat paramilon yang mempunyai zat tepung. Habitatnya banyak ditemukan di perairan tawar. Pada bagian luar sitoplasma selalu dibedakan oleh ritplas. Contohnya pada genus Euglonella. Pada genus ini memiliki flagel dan dapat bergerak atau bersifat motil. Hidupnya secara soliter, tidak pernah membentuk koloni. Kloroplas berbentuk cakram dan ada yang berbentuk seperti pita. Makanan pada Euglonella sangat bervariasi, meliputi segala organisme hidup. Selanjutnya, ordo Colachiales. Pada ordo ini memiliki sel-sel yang tidak dapat bergerak secara permanen, bersatu dalam koloni palmeloid, amorf atau dendroid. Pada genus Colacium bersifat epizoid pada Cephalopoda, Retivera, dan anggota lain dari zooplankton air tawar. Tangkai lendir terbentuk karena bagian anterior sel menghasilkan lebih banyak lendir. Pada genus Colacium, selnya dibungkus oleh selaput lendir yang melekat dengan satu tangkai pada inangnya, ujung anterior sel menghadap ke bawah. Pada saat akan terjadi pembelahan, sel akan membutuhkan tempat sehingga masing-masing dari kedua sel anak akan mengeluarkan tangkainya sendiri dan mereka tetap melekat pada tangkai sel induk. Pembelahan sel yang terjadi berulang menghasilkan koloni dendroid. Pada sel koloninya berbentuk bulat telur dan mempunyai banyak kloroplas dengan atau tanpa pirenoid. Selanjutnya yaitu peranan positif pada Echelenophyta. Dalam bidang perikanan, Echelenophyta merupakan fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Kemudian, dalam bidang ekonomi perairan, Echelenophyta merupakan produsen primer dalam ekosistem perairan, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan organisme bagi hewan-hewan akuatik seperti ikan, udang, dan serangga air. Selanjutnya, dalam bidang sains, Echelenophyta sering dijadikan sebagai objek studi pengamatan karena pada jenis alga ini mudah didapatkan dan dikembangbiakan dan sebagai pencernaan organik. Kemudian, Echelenophyta dapat juga dijadikan sebagai indikator adanya polusi perairan. Sebagai contoh, pada permukaan air yang di dalamnya banyak terdapat spesies Echelonella viridis akan tampak berwarna kehijauan. Sedangkan pada perairan yang banyak terdapat Echelonella sungenea akan tampak berwarna kemerahan. Selain peranan positif yang terdapat pada Echelonella, terdapat pula peranan negatif yang ditimbulkan oleh Echelenophyta, yaitu dapat mencemari sumber air dan menyebabkan penimbunan endapan tanah pada dasar kolam atau danau. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan mengenai Echelenophyta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.